This to check ada volume tambah cek tes satu dua cek tes satu cek satu tes cek Pun mulai nih, sen iki dereng. Cek tes satu cek Dia sering ling. tes cek beneran Ini bener iki. cek tes Imbang no. Oh, dua. cek tes satu Aku ini. iya Ini aku sini. juga apa atau apa ya Ikut. Dek, ya. cek tes cek Oh, ini. saya taruh di papat iya. Oke Gus, sambil menunggu Gus Nafi bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati pembicara pada malam hari ini seperti biasanya yaitu Gus Nafil Warok yang saat ini sudah perjalanan menuju ke tempat kita kajian. Lupa yang terhormat kepada pihak Anfol terkhusus Pak Edi sebagai founder dan owner Anfol yang telah memfasilitasi kita semua pada kegiatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah, maka kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat taufik dan sebagainya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk istiqomah menjalankan sebuah kegiatan kajian yang awal mulanya itu diadakan setiap malam Jumat, kali ini dimulai diadakan setiap malam Minggu. Tentu saja tidak mengurangi semangat teman-teman untuk menjalankan kegiatan pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga menuju zaman terang benderang sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang tak terhingga seperti ini, dan mudah-mudahan nanti kita diakui sebagai umatnya dan senantiasa memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita masuk kembali lagi pada section 4 atau 3 mengenai kajian yaitu lentera ngaji diri. Di sini saya selaku tuan rumah dari ngaji diri, mari kita sama-sama untuk senantiasa melaksanakan kegiatan ini tentunya dengan penuh semangat. Dan tentu walaupun ya kita semua baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, kita sama-sama ikut minggu ikut ngaji bareng, bahwasanya kita hidup di tidak terlepas dari yang namanya sebuah kegiatan kajian. Walaupun kegiatan satu bulan sekali setidaknya kita tetap bisa untuk melaksanakan. Pada malam hari ini nanti kita akan membahas mengenai problematika dispensasi nikah. Nah, tentu nanti akan dibahas oleh pemateri kita, pembicara kita pada malam ini yaitu Gus Nafil Warok nanti. Oke, sebelum kita mulai, ini ada Bang Udin seperti biasanya. Selamat malam Bang. Selamat malam Gus. Oke, selamat malam. Kita bisa bermuajah kembali ya, berjumpa kembali untuk senantiasa memberikan
Kalau Bang Udin ingin memberikan senandung Islami yang tentunya walaupun kita berada dalam posisi ngopi atau apapun, tapi kita mempunyai sebuah kegiatan yaitu tetap bersolawat dimanapun tempatnya kan gitu. Iya, Insya Allah. ini kan konsepnya ngaji, ngopi, tapi juga happy kan gitu. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita itu ngopi tapi juga ada hiburannya. Oke ya, siap. Dan mohon maaf pada malam hari ini saya budaya dewan guys. Oh, Biasanya iya. ada kancaku. Nah Oke. temanku itu habis diputusin pacarnya. Cidra gitu lagi. Sehingga membuat nggak iso tuh kok malah kan ya, nggak bisa deh. Oke, nggak apa-apa. Tidak putih. Tapi tidak mengurangi semangat Bang Udin untuk memberikan senandung-senandung Islami salawat kedamaian pada malam hari. Nah, tentu pada malam hari ini kita akan memberikan sebuah pembahasan. Dan Bang Udin di sini kita akan memberikan ya sebuah syair. Oke, betul ya. Syair wakafa billahi. Bahwasanya ini merupakan sebuah syair. Apa itu Gus? Oke, jadi gini. Syair ini merupakan sebuah saya ini merupakan gini. Ini merupakan sebuah syair yang nantinya akan kita gunakan dimanapun ngaji diri Lentera ini berada. Nah, yang ini Lebih ke apa ya? Mars gitu ya? Marsnya lebih ke Lentera. soundtrack sih. Oh, soundtrack. Oke, bahasanya lebih seperti itu. Jadi mengapa ini dinamakan waqafa billahi, bahwasanya kita senantiasa melakukan penyandaran apapun yang kita lakukan, sandaran hati dan lain seperti itu. Apapun yang kita lakukan senantiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Oke, kita mulai saja. Waqafa billahi ini merupakan sebuah syair dari kita semua. Oke, Bang Udin, mari kita mulai bersama-sama. Segera Gus Nafi. Segera, Monggo. Nah ini. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua yang hadir juga. Kita akan bersama bareng. Kita kali ini akan membawakan soundtrack yaitu Waqafa billahi. Sebelum acara jadi ini nanti teman-teman dari yang ada di dalam maupun di luar, mari kita sama-sama bersenandung yaitu Waqafa billahi. وكفى بالله
Terbaik Mas Bandung. Terima kasih kepada saya. Bosnya wakafa billahi ilaha ini merupakan sebuah ciri khas dari ngaji diri Lentera yang nantinya kita akan selalu sebelum Gus Nafil Waro memberikan sebuah keilmuannya kita melantunkan bareng-bareng wakafa billahi ilaha ini. Bahasanya apa? Bahasanya supaya kita tidak lupa semua yang kita lakukan ini tidak bisa terlepas dari yang namanya qadar dan qadarnya Allah, dan senantiasa kita sandarkan semua kegiatan ini kepada Allah yang Tuhan yang Maha Esa. Dan saya mohon kepada Gus Nafi atau dengan ini ilah, roba, aliman, khobiro, sahida dan seterusnya ini menurut apa ya penafsirannya itu, untuk jelasnya itu apa? Pastinya nanti kita akan berikan pembahasan mengenai syair ini. Nanti Gus Nafil Waro juga akan memberikan apa sebenarnya makna dari ini di dalam sebuah kajian. Nanti kita akan bahas agar kita itu tidak hanya sekedar menyanyi, benar sekali, tapi kita itu tahu artinya dan bisa apa ya, bisa lebih menghayati gitu. Sehingga kita kalau kita mampu maknanya sehingga bisa menyentuh bahwa oh maksudnya seperti ini. Tentunya ini adalah sebuah sandaran bagi kita semua. Oke Bang Udin, mungkin untuk section pertama terima kasih. Nanti kita lanjut lagi setelah kajian ini. Kajian Gus Nafi. Betul sekali. Gus yang sangat milenial. Milenial sekali ya. Milenial sekali. Terima kasih. Baik teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita pada kali ini masuk di section di kegiatan yaitu ngaji diri Lentera, bahwasanya kita ini ada dari Sang Maha Ada untuk ada walaupun seadanya sekalipun. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai problematika dispensasi nikah, tentunya yang akan dikaji oleh beliau Gus Nafil Waro. Kepada beliau kami persilahkan. Baik,
pada malam hari ini di sini saya selaku tuan rumah ngaji di Lentera. Di sini kita akan membahas problematika dispensasi nikah. Apa saja sih? Mengapa ini perlu dibahas? Mengapa ini perlu dikaji? Nanti monggo waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Lentera, ketua, sahabat Andi, para teman-teman sekalian, para pengunjung yang hadir. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat ngopi bareng, gayeng, ngopi bareng, gayeng bareng nom-noman para aktivis, para pencari ilmu. Semoga perkumpulan kita malam hari ini betul-betul maslahah barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pengunjung sekalian, khususnya para fans mania Lentera. Apa fans mania singkatannya? Sama. fans ngaji diri Lentera. Nah, ngaji diri Lentera terkait tema pernikahan. Ini penting nikah ini. Siap. Nah, Ngeri. Apalagi banyak yang jomblo. Ngeri. Nah, ini perlu dikaji. khususnya jomblower. Mahwa nikah wa ma'adraka nikah. Jadi nikah itu nikah sunnati, faman rogibangan sunnati falaisa minni. Jadi nikah itu termasuk ajarannya Kanjeng Nabi. Sing ora nikah berarti ora melok Kanjeng Nabi. Melok Nabi ora. Derek pol. Lek maka yo melok gerombolan pendukung wong-wong sing wis nikah. Berhubungan masalah pernikahan, maka yang perlu kita pahami adalah persiapan dari segala aspek, dari segala sisi. Krono nikah itu merupakan tanda-tanda bentuk kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk tondo-tondo kebesaran Allah itu adalah menjadikan kalian itu berpasang-pasang. Pasangan loh nanti. Proses perjuangan. Si urung genah, enggak nasian. Niki satu bentuk ayatnya Allah sing wis nikah, Mas Arif, berarti dia wis merasakan kebesarannya Allah. Maksudnya seperti itu dalam bentuk pernikahan. Tujuannya nikah apa? Litas kuno ilaiya. Awakmu ben tenang karo pasangan hidupmu sing duwe. Biar dirimu semakin tenang, uripmu semakin mapan, ben punya jati diri. Kan ngono. Jadi orang nikah berarti orang jati diri. Kayak vokalis sih janji Abang Udin ini kayaknya sing bambung. Orang jelas orang berikan dolar. Infone Gus. Maka tenang, nuju yang tenang itu litas kuno wilayah dawe Allah nikah. Lek pengen tenang nikah. Insya Allah dengan pernikahan maka kula panjenengan sing lanang iso tenang karo wong wadon, begitu juga sebaliknya. Tapi perlu dipahami untuk nuju tenang atas wilayah itu ada beberapa proses tahapan, ada beberapa usaha, ada beberapa kriteria. Gampangane enek syarat rukune ngono.
eneng beberapa unsur ya kalau kangkul iya itu mikul iya maksudnya ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Apa itu? Pertama adalah persiapan. Persiapan meliputi beberapa aspek, utamanya adalah persiapan masalah psikologis. Wah, oh psikologis. Intelektualnya mulai muncul. Lah, psikologis, pemikiran yang matang, maksudnya ngono. Mateng pemikirannya, dewasa jalan. Nggih. Dewasa dalam segala hal, dalam menyikapi hal, dalam menyikapi satu problem, khususnya pribadi. Jenenge wong kan punya masalah. Ya, kan jero. Di masalah ora? Kata. Berarti nunjukne lek wong kayak urip. Jadi wong lek urip iki duwe masalah. Lek ora duwe masalah berarti wong ora urip. Terus urip mesti duwe masalah. Sing masalah yo macam-macam. Enak sing lek ora duwe dhuwit apa masalah berarti? Yo ora duwe dhuwit. Lek urung rabi masalahnya yo golek. Lek urung kerjaan masalahnya piye ambre oleh kerjaan. Lek mahasiswa yo piye ambre ujiane apik sukses skripsine apik. Iki terus Mas Andi iki S2 iki. S2. Bahasa Inggris ki bahasa Jerman itu. Jadi masalahnya apa? Nyusun tesis piye ambre sukses. Sesuk ujian tesis. Udah lama, insya Allah Mei selesai. Mei selesai kita doakan nih ketua lenderan muga-muga ndang S2 baru doktor. Wes. Amin. Allahumma amin. Maka minimal kita yang sebagai makhluk hidup punya masalah lan mesti duwe masalah kudu iso titik-titik mecahne masalahe dhewe. Masalahe dhewe lek masalah apa itu problem karo konco ya piye amriye kekancan karo konco itu bisa baik. Lek hubungannya karo tetangga niku kurang baik, bagaimana membina dengan tangga kita hidup secara baik. Kemudian bagaimana khususipun sing luwih pokok masalah hubungannya ibadah. Nah, itu penting ini. Ibadah mangko yang mana kula panjenengan niku punya kewajiban yang dunia iki adalah kewajiban ibadah utamane salat. Salat sing sregep. Nggih, 5 waktu. Aja sampai kotak-kotak subuh usul kotak subuh kawanen lillahi taala. Maka yang paling pokok adalah kita bisa gampangnya mengendalikan diri kita sendiri, pengendalian terhadap bagaimana kita ibadah khususnya sing pokok sholat 5 waktu itu baik istiqomah kita laksanakan. Itu modal untuk menuju kepada lintas gunung ilaiha. Jadi kita tata diri pribadi kita utamanya adalah psikis, masalah pemikiran, IQ intelektual. Insya Allah krono nikah itu menuju gerbang sing kehidupan sing beda karo sadurunge. Nah sebenarnya siji Kang Ri. Sadurunge nikah kan cara bengi jam 3 arep nyang warung kopi enggak masalah. Ngono sadurunge nikah. Jam 2 celuk kancane iki Mas Lentera iki dicak ngopi nganti mak wer. Tapi lek wis nikah siji. Dadi enek gandolane cara layangan itu sisih kiwa karo teh. Kudu icik karo sisih. Piye Dek, oleh ora? Ora oleh kan ya piyamre oleh. Iku. Kemudian yang penting lagi di dalam pernikahan itu adalah persiapan masalah sosiologis. Maupun nih, itu bahasa kok intelektual aja. Sosiologis. Apa sosiologis? Hubungan sosial. Hubungan bagaimana kita menghadapi orang lain. Soalnya nikahi kan karo wong liya, apalagi lain jenis. Apalagi jenisnya seje karo kula jenengan sing lanang. Kemudian calone bojone wedok. Sing wedok ku bojone kan lanang kan ngoten. Niku beda jenis, beda kelamin, otomatis beda karakter. Dua makhluk Allah sing berbeda niku diupayakan untuk disatukan dalam satu mahligai rumah tangga. Perkara beda iki lek digathuk nih gek mathuk engko ngene apik. Contohnya musik kan.
Ini musiknya gitar kok. Lek musik macam-macam mana gitar kayak Musik haram. Musik haram. Wong iku nyangkno. Apa nek Halal sih. liyane iki apa? Piano. Anglo piano iku. Lek dunekne kayak sing muni iki sing ahline kenono. Iku unine kan apik. Enek ding 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 ding. Unine pas lek sing ahline sing undi. Tapi ora ahline, wah aku kok nyekel gitar. Ini para gebeng diseret. Kang Arif kok nyekel angklung. Iki campur ambek aku suara iki kok apa? Kan apa? Jadi pernikahan itu kalau saya ibaratkan sebagaimana kita main musik, main lagu. Enek penyanyi, enek sing tukang gitar, enek sing tukang nabuh kentar, kan udah lengkap. Enek apa? Sampai nanti piano ya, piano nih seperti itu. Maka untuk suara yang baik, jernih, kemudian hasil yang maksimal dan indah, sebagaimana lagu Wakafa, kamu cari lirik gitu sih. Wakafa billahi ilaha, cukup bagiku Allah yang mencukupiku. Maksudnya itu hanya kepada Allah aku bersandar. Seperti itu cara gampangannya, makna yang lebih luas. Maka nanti ke depan dengan persiapan bagaimana kita bisa bergaul dengan teman, dengan orang lain, dengan tonggo, dengan siapapun ke depan di dalam pernikahan, minimal awake dhewe kuwi jagongan piye amri apik karo calon bojo calon pengantin. Soale jagongan saiki kan niku minimal piye jagongan iso gayeng apik karo nikah iki ibaratnya kan macam-macam. Bagaikan dua orang sing numpak perahu kemudian di atas samudera menuju satu daerah tempat nan jauh. Wah, guyu-guyu sing belum nikah. Lah iku mesti enek ujian, enek sing jenenge godaan, enek sing jenenge macam-macam. Enek badai kayak apa nih? Apa ujian yang tengah laut itu? Segitiga bermuda. Bensinnya entek kayak ini kan aja di tengah laut. Bocor kayak kan ngono. Bajak laut. Lumpet kayak dan lain sebagainya. Cuma yang rakyat kayak niku beberapa persiapan. Ketika persiapan itu dimatangkan oleh semua pribadi khususnya calon kaya sampean, sing calon ini pernikahan. Cuma beberapa itu kan jelas. Sing calon pengantin catin iku, maka insya Allah ketika persiapan mateng, persiapan itu baik, ketika strategi line up susunan cara bal-balan Kang Arif ini apa formasi ini Real Madrid apa? Jadi kalah karo Barcelona 1-0 semifinal kok Badung Rai sebab perempat final lo semifinal deh ya mergo line up itu kalah karo Barcelona kan maka line up susunan pemain kudu pas 4-4-3, 4-4-2 ngono di Argentina ya sepaton Messi yang ngarep kayaknya Messi langsung gol kan pun niku ketika orkestra bahasanya dari semua persiapan itu dilakukan kemudian dimantapkan apalagi istilahnya enek sebelum nikah itu biasanya enek yang kau akan enek pranikah pendidikan pranikah satu bentuk pendidikan kepada para calon pengantin supaya para calon pengantin itu nanti ke depan menuju kepada keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah wal barokah. Cara saya singkat sama raba. Sementing ora raba. Sakinah, mawaddah, warahmah wal barokah. Itu satu bentuk tujuan daripada pernikahan. Ketika baik dari segi pribadi, kemudian modal bagaimana sosial hubungan dengan orang lain itu baik, kemudian dilangsungkan satu pernikahan, insya Allah akan menuju kepada pernikahan yang baik, indah, mawaddah warahmah. Kemudian yang penting lagi bahwa di dalam pernikahan itu tidak cukup makor berakad wis. Halo Bang Arif. Halo.
Kopil buka kahawatas wijabin mahdin madkur alat angkat tuka wazawat tuka bisandar jepit yoleh dalam jepit ndak cukup. Maka ada beberapa hal ke depan sing wis pengalaman betul wis suwi nanti lali biar dijabu piye pengalaman kados nggih sing sepo-sepo niku pun pengalaman sedanten niku. Pengalaman bagaimana di dalam nikah itu sing jelas ya persiapan itu lek wis mateng insyaallah ketika ada hal-hal sing tidak diinginkan tapi sing mesti iku eneng insyaallah bisa dihadapi dengan baik. Tapi lek persiapan belas modalis ngene ae kok wis sementing aku rapi ngono tok. Modal kok dene blas. Iku padha karo wong langi tapi ora kena langi. Delok oke. Padha karo arep wong balapan melayu tapi latihan melayu seperti itu. Maka harus ada persiapan semuanya, pelampung dan lain sebagainya. Insya Allah ke depan niku akan terbina satu keluarga ingkang sae barokah manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Kemudian sehingga di dalam pemerintah itu ada istilah batasan umur. Itu umur batasnya 19 tahun. Kemudian 16 tahun, kemudian undang-undang terbaru nikah itu 19 tahun. Baik lanang wadon kan ngono. Iku satu aturan. Aturan saka negara. Kalau menurut Islam, maka sandaran Islam itu cukup Imam Syafi'i niku ndawuhaken bil maslahah. Jadi pernikahan itu batas umur enggak ada, sepenting mengandung maslahah. Sepenting lanang karo wadon iku gampangan cara saiki wis dewasa. Dewasai batasnya balik seperti itu balik. Kemudian kalau pemerintah membuat undang-undang seperti itu maka sesuai dengan satu kaidah di dalam ilmu agama tasarruful imam ngalar ro'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan imam, kebijakan pemimpin, kebijakan sultan, kebijakan presiden, kebijakan gubernur, kebijakan bupati, kebijakan KUA atas rakyat itu pasti untuk kemaslahatan rakyat. Mesti sing jenenge kebijakan negara iku ora sakarepe dhewe. Dene rokok niku. Iki rokoke semana mo? 234. 234 apa? Samsu. Di Samsu. Kan ada tulisan ini. Merokok dapat membunuhmu. Membunuh sampean orang membunuh aku wae. Kan ngono niku. Membunuhmu kan ngono, si pertama ini. Sing kedua nek gulu kerowok. Kan iku. Itu kebijakan pemerintah itu. Jadi wanita hamil, wanita muda dilarang untuk merokok kan ngono. Merokok kantor kering loh. Maksudnya niku Bos. Niku aturan negara niku. Jadi negara iki wis ngatur lek ngerokok iki membahayakan. Ngono. Sehingga tulisannya yang ngono. Maka bagi orang sing ra duwe dhuwit. Bagi orang duwe dhuwit. Maka sing penting negara membuat satu aturan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Sing jelas rokok iki mbahayani. Sing ngerokok lho. Aku saiki kan ndak ngerokok. Mbahayani bagi para perokok. Sehingga pemerintah itu kudu gawe kebijakan piye umate, rakyate kuwi sehat kabeh dengan membuat tulisan yang nggone sampul rokok. Begitu juga undang-undang, semuanya undang-undang apa sing sak sampean pernikahan khususnya itu dibuat dengan minimal 19 tahun. Tujuannya adalah dengan berbagai aspek yang jelas. Baik itu aspek dari unsur kedokteran, utamanya itu dari aspek psikis itu tadi, dari aspek sisiologis, dari aspek mental, maka lek umur minimal 19 munggah iku insyaallah cara apa kuda-kuda iki wis kuat. Cara pondasi ku wis kokoh. Aduh. Ndang ngajak wis ndang kebelet aja. Bayang nek. Bayang. Wis kuat kokoh. Lek sadurunge kuwi 17 tahun, 16 tahun. Maka menurut kebijakan negara mayoritas iku sik kekanak-kanakan, urung dewasa. Nyikapi masalah enggak iso, ngadepi awake dhewe iso ya masalah. Ngadepi kanca enggak iso, apalagi ketika berhadapan dengan
Masyarakat. suaminya, maka sini enek terjadi pertengkaran, keributan, kemudian akhirnya adalah perceraian kan seperti itu. Lelai perceraian keributan itu nyapa kok nikah kan mulai ngono bertentangan dengan tujuan dari nikah litas kunu ilaiha malah orang tenang menikahi tujuannya tenang kok lek orang tenang atine tenang jiwane maksudnya ngono tentrem kan ngono tujuannya nikah lek tenang iki kan nyapa kan seperti itu. Maka kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus kita ikuti. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah melok rasul, ikutilah terhadap ulil amri para pemerintah. Kebijakan yang ada itu jelas untuk kebaikan umat. Kemudian kembali ke permasalahan pokok. Yang masalah apa, teman? Dispensasi nikah. Ya, aku wis sumen lek ngomong itu. Iya. Karena ini gini, mengenai dispensasi saat ini lagi marak. Bahasanya bagaimana kita dari sudut pandang agama melihat situasi yang terjadi saat ini. Banyak permasalahan mengenai dispensasi nikah. Bahkan menurut data yang ada itu di Trenggalek itu ada sekitar 174 yang mengajukan dispensasi nikah. Mereka rata-rata di bawah umur 19 tahun. Nah ini bagaimana dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang keilmuan yang lainnya? Menyikapi dari permasalahan yang ada tentang problematika permasalahan atau masail bahasa Arab. Beberapa permasalahan tentang menyikapi dispensasi nikah sing marak. Maka yang dilok sangka kuwi berarti kan maraknya dispensasi berarti dispensasi sing ra umum. Ngono. Ya. Dispensasi sing ra umum. Sing bebas ndak umum ya ngoten. Lek dispensasi maka setiap sesuatu itu mesti ada pengecualian dalam segala hal. Contoh, lek yang agama kan ngeten. Awake dhewe salat wajib pirang ping pira dina kuwi? 5. Kan ngono. Subuh lali. Apa subuh? Duhur. Ngasar maghrib bisa karo subuh. Dileng-eleng limo niku. Niku wajib tiap waktu. Maghrib mulai jam 6 sampai jam 7. Nisa kowe sak kesele. Itu ngene. Mulai nisa mang teko sak durung subuh kan lho. Subuh sing paling sedilut. Sehingga dia sampai lek kan bablas barang. lek cedek subuh aja turu. Maksudnya ngono lho. Jadi lek turu bengi meh jam 3 aja turu. Kuwi lek turu berarti gawer jenenge. Jelas pangine ku jam 09.00 kan ngono. Pengalaman. Pengalaman ngomong kancaku biyen. Pinten ya. Biyen. Niku. Kelima waktu itu harus dilaksanakan yang gone. Di toknya, di tempatnya. Tapi ada istilah rukhsah. Kemurahan dispensasi ini di dalam melaksanakan sholat. Kapan ruho sholat itu awal itu oleh dispen. Satu ketika bepergian, ngono ya. Lunga sampean wong omah Ardur yang Surabaya. Seperti kemarin saya dari Wali Jawa Timur, baru Jawa Tengah. Jadi hati-hati loh, mampu baru kayak sih. Tuntas kok kono. Niku dispensasi apa ruksanya apa bisa menjamak sholat. Nah, ini jenenge jamak itu rukshoh itu tujuannya kemurahan untuk memudahkan kita sebagai pemeluk agama Islam. Sing prinsip di dalam Islam itu ya siru walatu siru, permudah jangan dipersulit di dalam agama. Jadi agama Islam itu agama sing mudah murah. Orang kok mudah murah itu murah tidak. Tapi di dalam menjamin pemeluknya untuk melaksanakan agama itu ada istilah rukhsah sing sesuai dengan aturan. Iku mang ketika bepergian budal sak duduke dhuwur. Kira-kira ngono. Kuwi kan teko Surabaya kan nyasak. Maka rukhsah iki dijamak takhir yang dalam niat ingsun jamak takhir salat zuhur yang waktu ngasar salat iku yang Surabaya kono.
Iku satu bentuk rukhsah. Yo pas lunga iku kan seperti itu. Nah, ketika selain itu tidak boleh sampean ini pas ngopi aras-arasan sholat jamak maghrib karo isya tidak oleh. Model ngono tidak oleh. Iki jenenge golek penak udele-dele tok model ngono. Maka enek aturan di dalam beragama. Enek sing jenenge rukhsah kemurahan sing iku memang ditolerir. Iki bahasa muncul, bahasa kedelai. Terus muncul. Terus muncul. Sing tujuannya adalah ben pelaku agama tetap melaksanakan kewajiban, tidak meninggalkan kewajiban. Itu salah satu contoh. Contoh mana? Misal wong iku sebelum sholat iku wajib wudu. Karena wudu iku satu hal toharoh sing wajib dilakukan sebelum sholat. Seperti itu. Wudu iku membasuh semua, mulai dari wajah sampai kaki. Wudu kena banyu kabeh. Dengan menggunakan apa wudu itu? Banyu. Ora oleh wudu karo prikil. Ora oleh karo lebu. Iki jenenge wong kuburan seperti itu. Tapi dalam satu waktu oleh menggunakan debu. Semisal kena semisal apa jenenge menurut dokter Kang Jurun, awakmu kok kena banyu sikilmu, uripmu telung jam kas. Tapi kok bisa ngerti kok ngono. Dan kira-kira roh banyu mlowah kira-kira. Maka itu wajib untuk orang nganggo wajib menggunakan media selain banyu jenenge debu. Nah itu jenenge rukhsah, satu bentuk kemurahan. Dan enek aturannya orang suku titik-titik kemurahan kan seperti itu. Begitu juga di dalam pernikahan itu. Maka adalah istilah rukhsah, ada istilah dispensasi. Sing gak oleh iku lek titik-titik dispensasi. Utawa dispensasi sing gak sesuai aturan. Maka aturan di dalam dispensasi itu tergantung negara. Mungkin beberapa kriteria yang jelas yang saya ketahui ketika ada dispensasi nikah sing mau ni 19 mundur bisa malih 18 utawa 17 iku enek kriteria. Mungkin iki lek dinikahne bahaya dalam kapasitas mungkin ya wis membahayakan baik pribadi, agama dan negara kan seperti itu. Sing ndak oleh lek titik-titik jalur dispensasi bro. Oh, tak kira itu ndak oleh titik-titik kemudian maraknya dispensasi. Lah ini perlu untuk dibahas ketika dispensasi itu marak. Sing jelas lek marak itu menjadi tren. Lek tren itu ya apik, karena tren sing ndak bener kan seperti itu. Sing jelas tren itu ketika ini aturan sesuai dengan aturan maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh, yang perlu untuk dibahas dan didalami dan didiskusikan ketika dispensasi itu tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh negara, oleh KUA dan lain sebagainya. Yang jelas. Maka lek jenenge peraturan iku wis seperti iku. Lek aturane ngono, jam 8 dimulai, jam 7 wis sudah dimulai lentera. Ora usah ngenteni jam 9, jam 10. Luntuk jam 2, cah 2 dimulai. Cah 10 dimulai, cah 1 dimulai. Ora usah mundur ngenteni penyiar sing urung teko. Utawa ngenteni dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Itu jenenge taat aturan. Aturan itu sing gaya awake dhewe. Kan sampean juga kan ngono. Maka ketika aturan ini yang membuat kita, maka harus kita patuhi dan kita pertanggungjawabkan seperti itu. Begitu juga ketika negara membuat aturan itu untuk kebaikan umat, kebaikan rakyat Indonesia. Sing musyawarahne yo akeh negara gawe peraturan. Ora mungkin kok bupati tok, presiden tok, mesti sidang DPR kae. DPR iki wong pinter-pinter dasi-dasinan kabeh. Kan ono, sampeyan ndak dasinan iki. Enggak calon DPR berarti. Maka ketika musyawarah itu diputuskan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, insya Allah untuk kebaikan, kemaslahatan umat. Sing jelas titik bakunya adalah maraknya dispensasi pernikahan itu perlu untuk dikritisi, perlu untuk dikritisi, dikaji. Alasan apa? Kan seperti itu. Dia mendapatkan dispensasi. Apakah hipnono terok-terok? Kan mungkin naik. Kayaknya kok model nikah usah durung 19 penak. Wah aku terok-terok. Lah model ini maka pasti tidak mendapatkan dispensasi. Karena dispensasi makmuman lillahi ta'ala model ini. Maka ini seharusnya dicoret, gak oleh. Kan seperti itu.
utawa dispensasi yo krono tren. Dhek mengajukan dispensasi yo krono apa jenenge? Iku mang budaya mungkin. Budaya daerah setempat itu nikahi sak dulunya umur 19. Maka tren-tren yang seperti itu perlu untuk gampangane ngono diberitahu, dituturi bahwa di dalam pernikahan itu ada beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh siapapun, khususnya cabin calon pengantin, tentang kesiapan baik pribadi, kesiapan mental, kesiapan pemikiran. Khususnya yang paling penting adalah dalam memilih pasangan itu adalah fadfar bidzatiddin. Dawuh Kanjeng Nabi kan tungkahul mar'ah li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatiddin. Jadi golek bojo sing jelas, kuat agamane, kuat imane, kuat sembarangane, kan betul itu. Jika milih itu jelas, ayu itu masih ayu. Sama dia, ayu. Setuju. Jadi itu maklum, Ayu. lanang golek bojo kudu ayu. Mayoritas sepakat nih. Kok sampai lanang ayu jan tak budi terus kok. Mau kudu ayu dhisik. Ayu nomor 1. Nomor 1 kuwi. Soale lanang ayu marai melek nek kancane. Ayu itu paling pokok. Gaya anak semangat. Iya. Ini faktor utama bisa jadi kerja ya semangat. Tapi ojo kakek pilihan. Nek kakek pilihan malah bingung. Pilihan wis tok ae. Pilihan kok 10 mesti bingung. Nah, kabeh kok 10. Insyaallah bingung. Umat kontrone sing dijak musyawarah. Bingung pisan. Aku yo bingung kok apik kabeh paling. Makanya itu sing paling penting adalah bukan penting lijamalihan. Kemudian wali hasabiyah, jelas keturunannya kan seperti itu. Sampai iki anak isi suto, sisi min, sisi pian seperti itu. Kemudian hasabiyah, jamaliyah, kemudian apa? Diniyah, agamani. Jadi istilahnya itu lek cara wong wedok gampang. Rumusnya wong wedok gampang. Ketika manut nyanggone bojone insyaallah dijamin surga. Surga manut neraka kejegur. Neraka katut. Maka wong wedok iku gampang. Pokok manut karo bojone. Lah bojone ya ora kemelet, kowe kudu manut aku ya ora oleh. Jenenge ngono iki apa? Pemaksakan kehendak. Ya kudu jelas sing dinuti. Ora kok peh wong wedok kudu manut wong lanang sak kudune dhewe kan. Jadi kudu siap menjadi imam, menjadi satu panutan untuk istri kedepannya sehingga betul-betul akan terbentuk keluarga ingkang sahih, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Maksudnya ini tadi pembahasan problematika dispensasi nikah. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya sebenarnya tataran sebuah pernikahan itu di dalam Islam itu sudah ada. Namun kita hidup di sebuah kelembagaan yang dinaungi yang namanya sebuah pemerintah. Maka dengan demikian kita juga harus mentaati apa yang ada, aturan yang ada yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena jelas kita taat kepada pemerintah juga merupakan sebagian dari iman. Ngerti ya guys? Hubul waton minal iman. Jadi seperti itu. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya sebelum melanjutkan kajian atau nanti sudah ditutup untuk kakak-kakak baik yang ada di dalam maupun di luar, ini perlu saya kenalkan bahwasanya ini sebuah komunitas lentera yang mengadakan sebuah kegiatan yang namanya ngaji diri. Nah, ngaji diri ini kita membahas mengenai apa fenomena yang terjadi di khususnya di lingkungan sekitar dan bisa merambah ke negara Republik Indonesia yang terjadi saat ini. Kita mengkaji baik dari segi keilmuan secara umum dan kita mengkaji lebih dalam dari segi agama. Dan ini sifatnya baik Bapak Ibu yang ada di luar, kakak-kakak semua, ini banyak kita sifatnya umum. Kita selalu mengajarkan kegiatan ngaji diri ini tepatnya di Anfal ini
setiap malam minggu pertama, Sabtu malam minggu pertama setiap 1 bulan sekali. Monggo bahwasanya kita ikut di sini nimbrung apa yang perlu dikaji, bahwasanya biar kita apapun yang kita lakukan kita tetap melakukan sebuah kegiatan yang namanya sebuah kajian. Mungkin seperti itu, Gus. Baik, untuk mengakhiri pada kegiatan malam hari ini yang kita mengaji mengenai problematika dispensasi nikah, bahwasanya sudah cukup gamblang apa yang disampaikan oleh Gus Nafi. Nanti kita akan berjumpa lagi di bulan depan, tepatnya di Sabtu malam minggu. Insya Allah itu sudah masuk bulan puasa ya, bulan Ramadan. Nanti kita akan menyesuaikan temanya apa, dan tentu tempatnya ada di Anful sini tentu tempatnya. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Anful, owner, founder, khususnya Pak Edi yang memberikan fasilitas ini semua sehingga kita tak bisa menjalankan istiqomah kegiatan seperti ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, mohon untuk Gus Nafi memberikan doa supaya apa? Oke, jadi kita punya akun Instagram. Di situ isinya yang kita itu sudah kegiatan merupakan literasi, kajian-kajian dari beberapa teman Lentera. Akunnya yaitu Ngaji Diri Lentera. Monggo di follow. Bahwasanya saran dan kritik dari Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang hadir di sini, kami nanti tentu untuk berkembangnya kajian nanti khususnya di Kabupaten Trenggalek. Sebelum mengakhiri, kiranya kita perlu doa dari Gus Nafi supaya kegiatan kita ini tentu benar-benar membawa berkah dan tentu kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Sebelum kita tutup, semoga pengajian malam hari ini malam Ahad Tanggal 4 Maret 2023 Lentera Ngaji Diri dengan judul problematika dispensasi pernikahan yang kita bahas, yang saya sampaikan pada malam hari ini betul-betul menambah ilmu, tambahan ilmu dumateng kula panjenengan sedaya, yang akhirnya kula panjenengan nanti dengan ilmu yang kita peroleh akan mendapatkan dan bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika al-karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tu'tina biha bi jami'il ahyadi wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka wa darajat wa tuballighuna biha syarra bi jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, barik Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukuna wa sujudana wa qa'udana wa tadarrugana wa ta'abudana wa tabi'in taksirna ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk bisa bicara pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, kita mempunyai sebuah khas dan inti akan dilantunkan oleh Bang Udin. Bahasanya kita akan melakukan sebuah sholawat yang dinamakan yaitu sholawat Buddha. Apa yang dimaksud sholawat Buddha? Merupakan itu adalah sebuah selimut yang diberikan Kanjeng Nabi. Semoga kita senantiasa mendapatkan selimut itu, senantiasa mendapatkan dekapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu dari saya di sini selaku tuan rumah Ngaji Diri Lentera dan tim yang terlibat dalam kegiatan pada malam hari, dan tentu kepada Bapak Ibu pengunjung yang sudah hadir baik yang ada di dalam maupun di luar, terima kasih. Itu juga kita sangat terima kasih kepada pihak Anful dan kepada teman-teman semua yang bisa hadir di sini. Monggo kemudian untuk ikut di sini kita lantunkan bareng-bareng Buddha.
Dan perlu kami sampaikan di sini, saya selaku tuan rumah ngaji diri Lentera, bahasanya ini bersifat umum, tidak apapun kita latar belakangnya apa, backgroundnya apa, bahkan kita mempunyai agama yang berbeda, tentu di sini kita bermuajah, kita duduk bareng tanpa membedakan baik suku, ras dan sebagainya. Untuk kita apa tujuannya, yaitu kita saling memberikan manfaat ilmunya, manfaat sebuah pikirannya, hatinya, sehingga kita benar-benar ilmu yang kita dapatkan benar-benar tersampaikan kepada teman-teman dan lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Tentu kita juga mempunyai sebuah akun yang ngaji diri Lentera. Di situ merupakan kita memberikan sebuah konten, yaitu berupa pembahasan keilmuan yang ada di sekitar dan juga pemikiran-pemikiran dari teman-teman ngaji diri Lentera. Tentu semoga nantinya kita bisa bermanfaat, dan saran dan kritik dari Bapak Ibu dan teman-teman kakak-kakak semua yang hadir selalu kita nantikan, yang tujuannya itu yang bersifat membangun bagi kita semua. Baik, pada malam hari ini sebelum kita akhiri bersama, kita akan melantunkan yaitu burdah. Temanya yang menyinggung perasaan Gus bagus. Ya seperti itu. Memang ini fenomena bagus ini. Apalagi kita yang masih dalam koridor perjuangan nih. Aku udah pegel karo pemerintah ini. Gimana? Dibatasi minimal sama setahun ya. Nah, soalnya pacarku jenenge SMA. Di bawah 19 tahun. Itu. Goro-goro aku paling menunggu kayak terus Ya. putus ini gimana kan? Oke. Tapi kita gini, sebagai generasi muda, kita tidak boleh patah di dalam hal itu, Bang Din. Bahasanya wujud cinta kepada sebuah negara itu adalah merupakan juga sebuah iman. Bagaimanapun aturan negara, kita juga harus mengikuti. Kritik itu perlu kepada pemerintah, tapi kritik yang membangun juga kita harus mentaati hal-hal yang demikian. Itu. Monggo, kita lanjutkan selawat Buddha. Ya wasi'al